Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan Waalaikumsalam. tentang proyek AI yang kita buat, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit pada ayam. Nah, di sini kita beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Rizky Chandra, NIM 18111878, program studi informatika, terus angkatan 18, konsentrasi multimedia. Selanjutnya saya sendiri, yaitu Gusti Rama Rosigar, program studi sama dengan IKI, yaitu informatika, angkatan ke-18, konsentrasi saya multimedia. Definisi dari kecerdasan kebuatan atau artificial intelligence, yaitu merupakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence ini mencangkup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Algoritma. Algoritma ini yaitu suatu konsep yang sebenarnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tepatnya di zaman Yunani kuno. Konsepnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad 20, tepatnya di tahun 1950. Karena idenya tersebut, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dari ilmuwan. Ide tentang teknologi dengan kecerdasan buatan ini terus berkembang dan diteliti sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Definisi dari Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretif. Dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming, serta menggunakan sistematik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Bagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuannya menggabungkan kapasitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar dan komprehensif. Sistem pakar. Jadi dalam proyek AI kami ini, yaitu pertama membuat kecerdasan buatan tebak gambar, tetapi untuk progres kedua ini kami menggantinya karena progres tebak gambar yang kami buat itu sudah sama dengan teman kami di kelas kami dan ada di kelas lain. Makanya kami mengganti dengan sistem pakar diagnosa penyakit ayam. Sistem pakar di sini yaitu merupakan program kecerdasan buatan yang menggabungkan basis pengetahuan knowledge base dengan mesin inferensi. Basis pengetahuan dalam sistem pakar berupa suatu aturan yang diperoleh dari pengalaman atau dari seorang pakar pada bidang keahlian tertentu. Berdasarkan basis pengetahuan yang ada, digunakan mesin inforensik ini untuk mengenerate solusi terhadap domain permasalahan yang akan dipecahkan. Sistem pakar memiliki ciri yaitu memiliki informasi yang handal, mudah dimodifikasi, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Kemudian, metode yang digunakan yaitu algoritma certain factor. Suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk matik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Pengertian dari David M.C. Eilister. Oke. Untuk tambahan yang tadi, sistem pakar pada kesempatan kali ini tuh kita membahas tentang metode creativity vector. Nah,
Metode ini adalah suatu metode yang menentukan kepastian maupun ketidakpastian yang biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit. Nah, jadi sistem pakar ini untuk menentukan atau menganalisis suatu gejala dan menentukan penyakitnya itu apa. Nah, dalam project goals ini, kelompok kami membuat sebuah project aplikasi pada pakar pada diagnosis penyakit ayam. Nah, aplikasi kecerdasan buatan ini bertujuan diharapkan program mampu mendeteksi segala jenis gejala penyakit pada ayam. Lalu ada faktor kepastian creatine vector. Nah, digunakan untuk menangani ketidakpastian pembuatan myesin creatine vector atau CF. Nah, merupakan nilai parameter klinis yang diberikan myesin untuk menunjukkan besarannya kepercayaan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh myesin ini, ia membuat sebuah nilai parameter klinis yang digunakan untuk menentukan besarannya suatu kepercayaan, sesuatu itu benar-benar iya atau benar-benar tidak. Nah, yang arahnya nanti mendeteksi hasil akhirnya jelas yang mendekati. Nah, di sini ada rumusan creatine vector, yaitu CF S dalam kurung H, E sama dengan MB besar dalam kurung H, E min MD dalam kurung H, E. Di sini CF dalam kurung H, E besar adalah creatine vector dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Ya, besarnya CF berkisaran antara min 1 sampai 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan mutlak. Nah, nanti ada faktor-faktor kepercayaan maupun ketidakpercayaan dari CF ini dipengaruhi oleh MB dan MD. Nah, apa itu MB? MB adalah ukuran kepercayaan, sedangkan MB adalah ukuran ketidakpercayaan. Jadi, semakin besar MB-nya, berarti akan semakin bagus karena nilainya semakin tinggi mendekati 1. Kisarannya nilainya antara min 1 sampai dengan 1, di mana min 1 ini menunjukkan ketidakpercayaan mutlak atau tidak pasti, sedangkan 1 menunjukkan kepercayaan mutlak atau bisa dibilang juga pasti. Nah, kemudian di penelitian di myesin ini, di sini menggabungkan beberapa gejala di gejala. Nah, dia kombinasikan setiap eviden atau setiap bukti. Nah, gejala ini adalah rumusan jadi ada E1 kecil, E1 dan E2. Maka min. Nah, ini adalah nilai minimal. Dan E1 atau E2 maka maksimal. Kalau bukan E, nanti faktornya itu min. Maka kita bisa menentukan nilai ketidakpastian bernilai min atau nilai maksimum dengan beberapa kombinasi. Ini bentuk dasar rumusan creatine vector adalah sebuah aturan jika E maka H seperti ditujukan pada persamaan 2. Nah, CF H, E kecil adalah creatine vector hipotesis yang dipengaruhi oleh eviden E. CF E besar, E adalah creatine vector E yang E besar yang dipengaruhi oleh eviden E kecil. Nah, CF H besar, E adalah creatine vector hipotesis dengan evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF, dalam kurung E besar, E sama dengan 1, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika semua eviden pada antiden diketahui pasti, maka persamaannya akan seperti persamaan 3. CF sama dengan E besar, E kecil sama dengan CF H besar, E kecil. Nah, dalam aplikasinya, CF dalam kurung H besar, E kecil ini merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan. Nah, sedangkan CF E besar, E kecil merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya. Kelebihan metode creatinity vector. Nah, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya. Nah, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengelola 2 data saja, sehingga keakuratannya dapat
dapat terjaga. Oh, tadi bisa aku kasih contoh. Nah, yang di slide sebelumnya. Nah, contohnya tuh misalnya demam. Kalau demam ini pasti ada suhu tubuhnya berapa, ataukah demamnya tinggi atau hanya demam biasa. Nah, jadi demamnya dipengaruhi oleh E. Kalau nilai demamnya tinggi itu beberapa, jadi nilainya akan dipengaruhi juga. Untuk kekurangan metode creative vector. Nah, ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan number metode creative vector biasanya diperdebatkan. Nah, sebagai orang yang membantah pendapat bahwa formula untuk metode creative vector di atas memiliki sedikit kebenaran. Nah, yang kedua ada metode ini hanya dapat mengelola ketidakpastian atau kepastian. Hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Oke. Contoh untuk gejala di sini gejala pada sapi. Oke. Nah, contoh gejala pada sapi. Nah, di sini ada kode G1, G2, G3, G4 dan seterusnya. Nah, nama gejalanya yaitu demam tinggi, badan lemah, turun berat badan, G1 itu demam tinggi, G2 itu badan lemah, G3 turun berat badan dan seterusnya. Nah, di sini juga ada kodenya tuh P1 yaitu brucellosis nama penyakitnya. Terus P2 ada infection bovine rhintactitis dan seterusnya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh gejalanya pada sapi. Di P1 tuh agak banyak, terus P3 cuma 1, P2 ada 4, P4 banyak banget, P5 3, P6 4 dan seterusnya. Nah, cara pengerjaannya, pengguna konsultasi diberikan pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut. 1 tidak sama dengan 0. 2 tidak tahu 0,2 nilainya. 3 sedikit yakin 0,4. Nah, pada saat kita bertanya apakah itu demam tinggi, jawabannya gimana? Apakah itu nilainya kepastian berapa? Kepastiannya itu berapa? Nah, lalu diukur. Di sini nilai kepastiannya itu 0,2. Nah, ini gejalanya. Kemudian dari jawaban tadi, kreatif CF user CF pada diagnosis brucellosis dan CF dari aturan kita hitung. Nah, di sini ada share dan ada CF roll. Ini akhirnya hasilnya adalah tadi ini yang CF usernya, maka dihasilkan seperti ini. Terus bagaimana? Nah, lalu kita komplain dari masing-masing role dikombinasikan CF1 sampai dengan CF4, CF1 sampai CF4. Nah, berapa nilainya masing-masing? Akhirnya ditentukan presentasi keyakinan combine itu 100% kali 0,8 dikali 100%. Jadi ini nilainya tadi yang 0,8 maka hasilnya 86%. Kepastiannya bahwa dia kena brucellosis. Jadi meyakinkan, tapi bukan sangat yakin bahwa sapi tersebut kena brucellosis. Kalau komplain dari masing-masing role dikombinasikan dengan CF1 sampai dengan CF4. Nah, presentasi keyakinan combine 100% kali 0,8 kali 100%. Jadi nilainya 0,8, maka hasilnya 86%. Nah, kepastiannya bahwa dia kena brucellosis. Jadi meyakinkan tapi bukan sangat yakin bahwa bahwa sapi tersebut kena brucellosis. Oke, demikian gambaran sederhana tentang sistem pakar metode creatinity vector untuk menentukan nilai kepastian dari suatu yang jawabannya atau satu aturannya yang ada di sistem pakar.
Jadi di sini input itu juga diukur kepastiannya sehingga akan semakin lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem tersebut. Berikut merupakan hasil dari proyek yang kami buat, yaitu dengan tema sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam menggunakan metode staining vector. Pertama, kita akan disajikan pada halaman awal, yaitu pada sistemnya ini ada halaman beranda yang hanya memuat di dalamnya itu berisi informasi mengenai data yang kita gunakan pada database. Yang mana data yang kita gunakan yaitu terdiri dari 43 total gejala, 13 total penyakit, menggunakan 55 total pengetahuan, dan 2 total admin pakar. Di sini sayangnya, progres yang kita buat yaitu pada diagnosa ini, data penyakit dan gejala yang kita masukkan ke dalam database itu tidak muncul pada tabel. Mungkin karena kesalahan coding atau bagaimana, tapi di dalam database sudah ada datanya dan di dalam codingnya juga sudah ditampilkan. Nah, di situ kita udah buat admin, basis pengetahuan, gejala, hasil, kondisi, penyakit. Nah, tapi di webnya tuh nggak muncul, mungkin di codingannya ada yang typo atau gimana. Cuma udah kita atur-atur ulang, kita cari tahu mana yang salah tuh nggak ketemu di mana tiponya atau yang salahnya di mana gitu. Untuk kode pemrogramannya bisa ditampilin. Ini merupakan codingan dari progres yang kita buat, yaitu pada file diagnosa PHP. Di sini sudah tertera beberapa kode penyakit yang kita panggil dari database. Tetapi di dalam web yang kita tampilkan, data tersebut tidak muncul. Mungkin memang tidak terlihat atau bagaimana, kelompok kami masih belum bisa menampilkan itu. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana progres kita itu akan dibuat. Jadi saya akan menjelaskan saja bagaimana progres itu berjalan dan intinya itu bagaimana. Jika program yang kita gunakan itu berhasil, sebenarnya di sini kita akan memunculkan diagnosa. Pada halaman diagnosa ini, yaitu di sini akan muncul berbagai nomor dari penyakit-penyakit, kode, dan gejala yang ada. Lalu di sini kita akan memilih kondisi. Misal saja kalau di sini kondisinya ayam itu sakit atau apa, kita akan memilih di sini kondisi. Tetapi karena program yang kita buat masih error, jadi saya akan menjelaskan caranya saja. Yaitu fitur ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada ayam. Cara kerjanya pada fitur ini yaitu kita memilih jenis gejala yang sesuai dengan kondisi ayam kita. Setelah itu kita pilih kondisi untuk nilai masing-masing gejala yang kita pilih. Selanjutnya kita akan tekan tombol progres untuk melihat hasil diagnosis. Jadi tombol progres yang kita akan jalankan itu berada di dalam pilih kondisi di sini. Tapi karena di database sudah dimasukkan dan di sini tidak muncul, mungkin karena kesalahan coding. Selanjutnya, kita masuk pada menu riwayat. Di dalam menu riwayat juga tidak akan tertampil riwayat, karena di dalam diagnosa kita belum melakukan diagnosa terhadap penyakit yang telah kita diagnosa. Ini merupakan tampilan yang digunakan oleh pengguna atau user. Fitur ini merupakan histori dari diagnosa yang telah dilakukan. Jadi diagnosa akan memasukkan riwayat konsultasi ini. Kita bisa mengklaim detail sehingga kita bisa masuk pada diagnosa yang kita lakukan sebelumnya. Dan jika kita seorang admin, maka kita harus login terlebih dahulu pada web. Ini merupakan tampilan login pada web kami.
yaitu penggunaan user atau admin. Kemudian, jika kita sebagai seorang admin, maka kita harus login terlebih dahulu. Pertama, kita akan menginputkan username, yaitu username kita dan password. Lalu, username dan password kita itu akan muncul di dalam database. Di sini. Kemudian, di fitur admin juga kelompok kami belum bisa menampilkan web yang sudah dibuat. Karena mungkin codingnya kurang dan ada kesalahan dari coding. Saya akan menjelaskan saja bagaimana fitur admin bekerja. Jadi pada fitur penyakit ini kita bisa mengedit data yaitu dengan menginputkan data dan menghapus data. Pada fitur basis pengetahuan ini memiliki aksi untuk menambah, menghapus, dan juga untuk mengubah. Kemudian fitur perbedaan ketika kita ingin menambahkan data untuk nilai NB dan nilai DB, begitu pula kita tentukan mana yang untuk nilai NB, merupakan ukuran kenaikan kepercayaan, dan ND ini merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan, yang mana ini dijelaskan oleh teman saya tadi pada slide presentasi. Konsultasi dengan sistem pakar ini merupakan fungsi dari database yang dari program AI yang digunakan, yaitu Certain Factor. Untuk nilai di sini sudah dideskripsikan pada keterangan yang sudah ada di dalam coding. Kemudian untuk ubah password juga sudah dilakukan. Fitur ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengubah password admin yang kita gunakan. Di sini juga ada logout, tetapi masih belum tertampil pada webnya. Jadi program algoritma serta faktor pada sistem pakar ini digunakan pada file diagnosa PHP. Di sini database-nya sudah dipanggil, servernya juga localhost. Tetapi dari kelompok kami di web itu datanya tidak muncul. Mungkin bingung kita. Ya, kita bingung, Bu. Kemudian di sini kita mulai array. MSR query-nya juga sudah ada. Untuk kode penyakitnya sudah dipanggil, tetapi tetap saja kita sudah berusaha. Tidak muncul. Belajar, ngebut ya. Bu kita Bu. Nah, jadi di sini memang algoritma serta faktor yang kita gunakan itu ada pada file diagnosa PHP. Sepertinya presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.